mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin untuk berbagai nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh koordinator komunitas praktisi bahwa untuk kegiatan hari ini adalah tentang berbagi praktik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isoh atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya, seluruh panitia dari komunitas praktisi, dan juga ucapan yang paling utama di sini tentu saja kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, Ibu dan Bapak Guru yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang Ibu lakukan saat ini menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang tiada terhingga. Baik Bapak dan Ibu, saya Elis Nur Hayati, CGP Angkatan 8 SMA 16 Garut. Izinkan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di SMA 16 Garut, di mana tadi yang berkaitan erat dengan keyakinan kelas. Nah Bapak dan Ibu, sebelumnya saya untuk menyampaikan hal ini melakukan beberapa diskusi gitu ya, bagaimana persamaan persepsi yang nantinya akan kita terapkan khususnya untuk peserta didik, umumnya untuk kita semua sebagai warga SMA Negeri 16 Garut. Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan agenda kegiatannya. Yang pertama ini review materi kurang lebih 10 menit. Mulai dari diri kurang lebih 15 menit dan eksplorkan konsep itu kurang lebih 10 menit. Jadi mungkin nanti bersama kita akan belajar ini kurang lebih 35 menit saja Bapak dan Ibu, mohon minta waktunya ya. Baik Bapak dan Ibu, review materi di angkatan CGP angkatan sebelumnya tentu Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan beberapa materi. Yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang bisa menyampaikan Bapak dan Ibu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu punya motivasi untuk melakukannya. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang mau menyampaikan? Kira-kira Ibu dan Bapak motivasi mengikuti kegiatan ini saja, kira-kira untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Mengupgrade diri? Iya. Ada yang lain? Mencari ilmu. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu ini terdapat pada bagiannya. Ini berdasarkan teori tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata kita melakukan segala sesuatu itu didorong untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Yang selanjutnya mendapatkan penghargaan, yang selanjutnya menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mungkin barusan Bapak dan Ibu menyampaikan nilai-nilai yang dipercayai bahwa di saat mengikuti kegiatan ini diharapkan akan mengupgrade ilmu, akan mendapatkan informasi seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, Bapak dan Ibu pernah mendapatkan materi dari CGP sebelumnya tentang posisi kontrol posisi
kontrol restitusi Bapak dan Ibu. Coba mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah menerapkannya di kelas. Bagaimana sih Bapak dan Ibu pengalamannya di saat Bapak dan Ibu menjadi posisi kontrol restitusi? Bapak dan Ibu di sana berperan sebagai siapa? Ada yang mau share? Pernah menerapkan posisi sebagai apa? Atau masih ingat Ibu dan Bapak posisi kontrolnya apa saja? Yang mungkin dulu pernah disampaikan oleh rekan Pak Ipung gitu ya. Ada yang masih ingat Ibu dan Bapak posisi kontrol itu ada apa saja? Penghukum, betul sekali. Terus ada lagi? Pembuat merasa bersalah. Ada lagi? Teman, pemantau. Terus apa lagi? Dan manajer. Ya. Nah, dari posisi kontrol tersebut kira-kira bagaimana sih pengalaman Bapak dan Ibu? Apakah pernah menjadi posisinya sebagai penghukum? Pengalamannya gimana? Ada yang mau share? Atau misalnya pengalamannya merasa bersalah? Atau pengalamannya menjadi teman? Atau memantau? Atau bahkan manajer? Apa ada yang mau menyampaikan Bapak dan Ibu? Pengalamannya seperti apa? Bu Ella barangkali? Apakah pernah Bu Ella menghukum? Apakah merasa bersalah? Cik atuh sing karunya ka ibu teh tong bangor wae. Atau kalau yang penghukum, pokoknya kamu harus datang tepat waktu. Kalau tidak, saya akan mengeluarkan kamu ke ruangan ini. Nah, contohnya misalkan kata-kata yang seperti itu. Atau misalkan kamu masih ingat tentang kesepakatan kita di kelas, kira-kira apa yang sudah kamu kesepakati? Kira-kira itu peran sebagai apa Bapak dan Ibu? Manajer. Iya, betul sekali Bapak dan Ibu. Jadi ini posisi-posisi kontrol restitusi. Ada yang berperan sebagai penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak dan Ibu berkaitan dengan keyakinan kelas, ada yang mau menyampaikan? Apa sih sebetulnya keyakinan kelas yang dimaksud di sini? Meyakinkan bahwa proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, meyakinkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Iya. Intinya anak ada respon kepada apa yang kita sampaikan maupun apa yang kita perintahkan terhadap anak. Iya, betul sekali Bapak dan Ibu. Ya, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal. Nah, inilah Bapak dan Ibu berkaitan dengan ini dengan beberapa orang coba untuk melakukan diskusi gitu ya. Karena inilah yang nantinya akan kita bahas lebih jauh tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada yang masih ingat Bapak dan Ibu apa saja sih segitiga restitusi? Ada yang masih ingat Ibu dan Bapak segitiga restitusi? Mungkin ada yang sudah pernah menerapkannya di kelas. Pada saat Ibu dan Bapak menanggulangi berbagai macam permasalahan, entah itu masalah anak yang merokok, entah itu anak yang kabur, bolos, anak-anak yang pernah loncat dari pagar, anak yang pokoknya yang susah, yang menurut kita dianggap sebagai anak-anak yang nakal. Nah, kira-kira bagaimana penanggulangan atau penanganan yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak?
apakah sudah menerapkan segitiga restitusi? Sepertinya nanti kalau disampaikan, oh iya, saya juga melakukan segitiga restitusi, gitu ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, misalkan contoh menstabilkan identitas. Ibu tahu bahwa setiap manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya salah. Tentu saja yang kamu lakukan juga itu seperti itu, misalkan ya. Validasi tindakan yang salah, misalkan. Nah, apakah kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu menjadi masalah bagi kamu sendiri, misalkan ya. Terus menanyakan keyakinan. Sebetulnya kamu masih ingat nggak keyakinan atau kesepakatan yang pernah kita sepakati bersama? Nah, yang kamu lakukan itu kira-kira kalian sudah seperti apa, misalkan ya. Nah, itu sebetulnya memang yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan, cuman mungkin di pelatihan ini ada istilah-istilah yang dijadikan sebagai bahan untuk materi gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan ya, berawal dari keyakinan itu kepercayaan Bapak dan Ibu. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Nah, kepercayaan kita sebagai umat Islam itu keimanan Bapak dan Ibu. Sepakat? Ya, mohon maaf, itu sebetulnya kalau di pelatihan CGP bahwa untuk merumuskan keyakinan itu berawal dari aturan-aturan gitu ya. Berawal dari aturan-aturan. Kalau misalnya aturan di sekolah itu misalkan harus datang jam 7. Nah, maka oleh guru itu harus dijelaskan kenapa mesti datang jam 7 misalkan ya. Emang ada apa? Kalau lebih dari jam 7 seperti apa? Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sering mendengar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat misalnya. Kamu tidak boleh duduk di lawang pantok misalkan ya. Kenapa? Pamali. Nah, cukup seperti itu. Nah, harapannya saat ini anak-anak kita itu didorong. Apa yang mesti didorong? Didorong yang menjadi suatu alasan bahwa aturan itu dibuat sehingga mendapatkan nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan itu diyakini oleh mereka. Nah, jadi kalau di dalam CGP itu ada aturan dirubah ke dalam keyakinan, maka di dalam aturan itu dirubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Di dalam nilai-nilai kebajikan itu harus dijadikan sebagai keyakinan bersama, seperti itu, gitu ya, itu di CGP. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk mendapatkan payung hukum yang sangat jelas, ya, untuk tadi nilai-nilai kebajikan yang dapat diakui secara universal, gitu ya. Makanya di sini saya mendapatkan pengertian berkaitan dengan keimanan, ya. Mohon dikoreksi, mungkin Pak Haji Dede, Pak Mardi, Pak Epul dan yang lainnya. Ini saya mendapatkan dari detik.com. Pengertian iman disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Rasulullah, artinya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan dengan pengertian itu, maka di sini saya mencoba untuk
membuat panduan untuk guru yang pernah saya share ke ibu dan bapak guru. Judulnya yaitu mudahnya merumuskan keyakinan, mudahnya menyusun keyakinan untuk merumuskan kesepakatan kelas. Nah ini buku panduannya Bapak dan Ibu. Mudahnya menyusun keyakinan kelas untuk merumuskan kesepakatan kelas. Nah, hanya beberapa langkah saja yang bisa kita lakukan sampai akhirnya kita mendapatkan rumusan kesepakatan kelas. Jadi yang pertama tentu saja kita harus memahami dulu pengertian keyakinan. Nah, ada revisi Bapak dan Ibu berkaitan dengan pengertian keyakinan yang pernah saya share, ya. Di sini ternyata saya mendapatkan juga sumber dari detik.com bahwa pengertian keyakinan, ya, itu tadi bahwa keyakinan itu sepakat, keyakinan itu adalah keimanan. Iman dalam Islam menurut segi istilah disebut sebagai keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan atau pembenaran dengan penuh keyakinan, tanpa adanya sedikit pun keraguan mengenai ajaran yang datang dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti kita tahu bahwa yang kedua, kita mencoba untuk memahami keyakinan umat Islam itu ada di dalam rukun iman, ya Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, setelah kita mengetahui keyakinan kita sebagai umat Islam yaitu rukun iman, maka kita akan melihat nilai-nilai kebajikan yang tersirat dalam rukun iman adalah ternyata itulah prinsip hidup yang harus kita pegang. Nah, di sini alhamdulillah saya mendapatkan buku sumber karangan Ari Ginanjar yang tentang pembentukan atau kecerdasan emosional dan spiritual melalui rukun iman dan rukun Islam. Nah, dari nilai kebajikan iman kepada Allah, ternyata di sini kita harus menjadi prinsip bahwa segala yang kita lakukan di dunia ini semata-mata karena Allah. Kita belajar, bekerja, beribadah, dan lain-lain semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Nilai kebajikannya adalah bahwa malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menjalani hidup kita harus berusaha seperti malaikat, yaitu mampu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Maka melalui kitab Al-Quran ini kita harus terus belajar untuk mencari kebenaran-kebenaran hakiki untuk hidup yang lebih baik. Yang keempat, iman kepada para rasul, bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang harus dijadikan sebagai teladan umat manusia dalam memimpin dunia. Iman kepada hari akhir, suatu saat nanti kehidupan dunia ini akan berakhir. Selanjutnya setiap manusia akan memasuki kehidupan yang abadi, yaitu alam akhirat. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus memiliki pandangan jauh ke depan, bekal apa yang harus kita persiapkan. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Oleh karena itu, kita harus menjemput ketentuan dan ketetapan yang baik dengan cara mengorganisir kehidupan dengan sebaik-baiknya. Dari keyakinan-keyakinan ini, maka kita akan muncul yang ke-5, yaitu merumuskan kesepakatannya.
Nah, coba dirumuskan kesepakatannya. Nah, dalam merumuskan kesepakatan inilah yang nantinya akan kita sesuaikan dengan kita. Misalkan ya, MGMP biologi kesepakatannya seperti apa, MGMP PJOK kesepakatannya seperti apa. Nah, misalkan dari keyakinan yang ke satu, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, maka sepakat tidak dengan anak-anak bahwa di kelas kita sukarela dalam melaksanakan ibadah dan pembiasaan tartila. Misalkan ya, tilawah Al-Quran, tingkatkan iman dan literasi. Misalkan ya, sepakat tidak dengan anak-anak? Ya, coba disepakati. Pokoknya kita sepakat bahwa kalian itu secara sukarela melaksanakan ibadah, tidak usah harus suruh-suruh. Begitu pula dengan kebiasaan tartila, misalkan ya. Selanjutnya, sepakati bersama bahwa sukarela dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, misalkan kalau ada sampah dibersihkan, itu secara sukarela. Selanjutnya, misalkan nilai kebajikan yang kedua, yaitu kerja keras untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka disepakati dalam kegiatan pembelajaran ini kita harus bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Misalkan ya, kalian harus responsif terhadap tugas yang diberikan guru, misalkan ya. Terus yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kesepakatannya itu adalah penggunaan HP sesuai dengan ketentuan yang diberikan guru. Misalkan kalau hari ini pertemuan kita tidak boleh menggunakan HP, misalkan, tapi kalau ada saatnya kita menggunakan HP, itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, misalnya menjadi pemimpin yang dapat diteladani, maka sepakati dengan anak-anak. Anak-anak pokoknya mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Misalnya dalam menggunakan seragam itu harus atributnya lengkap karena itu menunjukkan keteladanan, menunjukkan kepemimpinan, gitu ya. Terus sikap saling menghormati dan menghargai, ramah terhadap sesama, itu adalah teladan-teladan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, memiliki cita-cita. Nah, anak-anak diarahkan untuk dapat memiliki target-target ya akademik yang ditentukan sendiri. Pokoknya misalkan karena saya ingin menjadi seorang dokter, maka nilai biologi saya harus 100. Nah, itu bagus ya, anak-anak punya target-target yang ingin dicapai. Selanjutnya, nilai kebajikan yang keenam adalah disiplin. Nah, contoh kesepakatannya misalnya mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang ditentukan. Pokoknya misalnya tugas minggu ini atau tugas tema ini maka harus diselesaikan minggu ini. Tapi ada juga misalkan di antara para guru yang menyepakatinya itu yang penting 1 semester tugas beres. Boleh, itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Di sini saya mencoba untuk salah satu mengimplementasikan atau menerapkan salah satu materi di dalam CGP yang berkaitan dengan budaya positif, yaitu terfokus kepada keyakinan atau merumuskan kesepakatan kelas ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Iso. Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan kepada Ibu Elis yang telah menyampaikan bagaimana merumuskan keyakinan kelas ya, sehingga betul-betul dapat dilaksanakan secara sistematis, kemudian sesuai dengan kesepakatan dengan anak didik kita nanti. Bapak Ibu, ada waktu mungkin untuk melakukan tanya jawab. Kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan tanggapan, pendapat ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Waktu masih ada ya, kita gunakan untuk tanya jawab. Materi kedua mungkin nanti setelah duhur ya, Ibu Yanti, sambil menunggu adzan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan pendapat, tanggapan atau pertanyaan sesuai dengan apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Elis ya. Ibu Elis barusan menyampaikan berawal dari keyakinan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu
itu berupa rukun iman, rukun Islam. Kemudian tugas kita sebagai hamba Allah juga bagaimana begitu jelasnya ya, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kitab dan selanjutnya. Kemudian dikerucutkan bagaimana kita mengantarkan anak-anak didik kita di dalam kelas ya, tentunya mungkin di awal pertemuan untuk melaksanakan keyakinan kelas. Barusan sudah disampaikan secara sistematis ya dan begitu jelas. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya, kalau misalnya berkaitan dengan pengalaman saya selama mengajar di kelas ya, memang yang saya lihat ketika anak-anak sudah merumuskan keyakinan kelas, mereka secara antusias ya menuliskan kesepakatan mereka di kertas kuarto mungkin ya, kertas kuarto, kemudian apa saja yang mereka harapkan, misalnya datang tepat waktu, kemudian pada saat belajar tidak memakai jaket, kemudian menghargai teman, diskusi dengan baik ya, dan lain sebagainya. Dan di bawah kertas karton itu mereka menandatangani kesepakatan mereka. Kemudian ada juga misalnya yang tidak melakukan piket kebersihan denda 2.000 misalnya. Nah, memang kalau saya menanyakan kesepakatan kelas kepada anak-anak, apakah betul kalian melaksanakan ya kesepakatan kelas ini? Kadang-kadang ya anak-anak menyatakan iya, tapi ada juga yang gitu ya dengan senyuman gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang di awal-awal mereka antusias gitu ya untuk melaksanakan kesepakatan yang telah mereka rumuskan bersama. Tapi kadangkala kesepakatan tersebut ketika kita sebagai guru tidak mengontrol atau tidak mengawasinya ya, tindak tanduk mereka, kemudian misalnya istilahnya kurang adanya komunikasi ya antara kita sebagai wali kelas kepada anak-anak, mungkin mereka merasa kurang diawasi gitu ya. Jadi seolah-olah apa yang mereka sepakati di dalam kelas kok rasanya berjalan begitu saja gitu ya. Jadi kalau yang pengalaman saya pribadi, memang hasil dari kesepakatan kelas yang telah mereka rumuskan itu harus betul-betul terus diawasi oleh kita gitu ya sebagai guru. Apakah betul mereka itu kalau misalnya telat misalnya mengerjakan tugas, kemudian atau memakai jaket. Nah, mungkin ini juga kita kembali lagi kepada kita sebagai gurunya yang harus terus bisa mendisiplinkan diri, juga mendisiplinkan siswanya ya. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan istilah guru sendiri, guru itu kan orang yang digugu dan ditiru gitu ya. Berarti kita harus kembali kepada diri sendiri, apakah kita sebagai guru harus sudah menjadi orang yang bisa digugu atau bisa ditiru, sehingga kesepakatan kelas yang mereka rumuskan di awal-awal pembelajaran itu betul-betul dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh gitu ya. Jadi tidak hanya di awal-awal saja 1 bulan 2 bulan, tapi kesananya mereka acuh tak acuh. Jadi kembali ke karakter masing-masing. Nah, oleh karena itu mungkin ya istilahnya kita yang memberikan sarana atau untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya juga harus terus diawasi gitu ya, apakah kesepakatan tersebut dilaksanakan atau ya diacuhkan seperti itu. Mungkin begitu Bu Elis kalau pengalaman saya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan atau mungkin pengalaman dari Bapak Ibu sendiri gitu ya, kendala-kendala yang pernah dialami selama kemarin tahun ajaran 2022-2023. Silakan ada yang mau memberikan tanggapan. Pak Ibu mungkin. Beberapa guru yang belum 100% memahami apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas itu. Nah, mungkin ini hanya sebagai saran atau masukan juga boleh. Meskipun nanti mungkin
dilaksanakan atau tidaknya itu diserahkan ke pihak sekolah. Jadi begini, menurut pemahaman saya keyakinan kelas itu sangat bagus, sangat relevan dengan kondisi pendidikan di sekolah, khususnya di kita saat ini. Nah, bagaimana kalau misalkan terkait dengan keyakinan kelas itu agar momentumnya masih tetap terjaga seperti tahun kemarin, meskipun hasil evaluasinya itu adalah tidak terlaksana secara penuh full selama 1 tahun. Jadi ada semacam dari pihak kesiswaan mungkin bagaimana mencocokkan antara tata tertib yang ada di kelas masing-masing itu dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh para wali kelas itu. Jadi bayangan saya, para wali kelas tahun ajaran sekarang itu berembuk bersama wali kelas, wakasek kesiswaan misalkan, atau dengan staf kesiswaan. Nah, itu merumuskan ini keyakinan kelas dan diturunkan melalui tata tertib yang sudah ada di sekolah kita ini. Bisa saja tata tertib yang ada di sekolah kita ini bisa direvisi ulang gitu, supaya bisa relevan dengan kondisi atau dengan kurikulum sekolah yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya dari Pak Ipung. Kepada Ibu Elis mungkin mau menanggapi, silakan. Ya, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Pak Ipung. Itu masukan yang sungguh luar biasa, yang mudah-mudahan nanti kita koordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari wakasek kesiswaan, juga pembina ekskul yang lainnya, supaya betul-betul bahwa tata tertib itu lahir berdasarkan dari keyakinan-keyakinan yang memang diyakini oleh sekolah, dan nanti kita akan menurunkannya ke dalam kesepakatan-kesepakatan yang bisa disepakati oleh para siswa. Mungkin demikian Pak Ipung, terima kasih sekali. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Masih ada waktu Bapak Ibu sampai pukul 12, 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapan kembali, dipersilakan. Silakan kalau ada. Kalau tidak salah, yang tahun kemarin juga ya ada kesepakatannya Bu Yanti, setelah kita merumuskan keyakinan kelas, berlanjut dari hasil keyakinan kelas itu ke keyakinan sekolah, begitu ya Bu ya? Hanya mungkin tidak ada, mungkin belum ya sosialisasi dari hasil merumuskan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan lanjut menjadi keyakinan sekolah. Hanya mungkin dari keyakinan kelas yang telah dirumuskan oleh siswa, mungkin siswa juga bisa melihat tata tertib yang sudah ada di kelas masing-masing, dan itu juga kalau menurut saya secara pribadi pasti ada kesesuaian. Tapi mungkin yang diharapkan itu keinginan atau harapan dari siswa melalui keyakinan kelas itu mungkin semuanya bisa masuk ke dalam tata tertib kelas, mungkin seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kepada wakasek kesiswaan mungkin bisa melakukan tindak lanjut ya dari keyakinan kelas untuk siswa untuk tahun ajaran sekarang. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, mungkin ya ditutup saja. Oh ada, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh pemateri tadi mengenai keyakinan kelas itu tidak terlepas dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat anak didik kita bersama para wali kelas tentunya. Tetapi yang lebih utama kalau melihat ke output
selama ini kita masih prihatin bahwa apapun usaha kita sudah diberikan semaksimal mungkin kepada anak didik kita. Tetapi kalau melihat ke kenyataan setiap tahun anak-anak didik kita yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalau dipresentasi mungkin tidak lebih dari 20% dari jumlah siswa 400 lebih. Nah, ini bagaimana caranya Bapak dan Ibu sebagai pendidik untuk selalu memotivasi dan meyakinkan kepada anak didik kita bahwa pendidikan itu begitu penting bagi kita dan bagi kita semuanya. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi anak supaya sekolah itu bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi harus menjadi kebutuhan. Kalau anak sudah punya keyakinan bahwa belajar itu adalah kebutuhan, saya yakin yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih banyak. Itu harapan kami dari dulu, mungkin semenjak ditugaskan di sekolah ini. Itu tidak lebih dari 20% anak-anak didik kita, terutama di daerah, itu yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu tidak lebih dari 20% mungkin. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pendidik untuk selalu memotivasi anak didik kita, meyakinkan bahwa masa depan itu akan lebih sulit lagi mungkin ya, persaingan kehidupan itu akan lebih berat lagi, terutama kalau tanpa ditunjang pendidikan yang cukup. Saya kira anak didik kita akan selalu terlindas gitu ya. Itu saja mungkin bagaimana caranya memotivasi mereka, meyakinkan mereka supaya mereka mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahwa pendidikan atau sekolah itu adalah merupakan kebutuhan bagi mereka, sehingga kalau sudah merupakan kebutuhan, tingkat kedisiplinan pun akan secara otomatis akan lebih baik. Itu saja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Kadar. Harapannya tentu itu sangat luar biasa ya, harapan yang sangat mulia gitu ya. Nah, betul Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Kadar barusan. Saya juga merasa miris di saat ada kejadian-kejadian, misalkan anak-anak yang ikut konvoy misalkan ya, atau tergabung di dalam komunitas-komunitas yang tidak semestinya misalkan ya, atau yang lainnya, itu sangat miris. Saya sebagai alumni dari SMA 16 Garut ini ya ikut prihatin, tetapi menjadi suatu kebanggaan juga manakala gitu ya, alumni dari SMA 16 Garut itu berhasil misalnya ya. Tentu saja bisa kita saksikan ini Bu Anggi itu sebagai anak didik saya, Pak Isan gitu ya, Pak Nurul Iman, itu menjadi suatu kebanggaan bahwa ternyata dari SMA 16 Garut itu ya bisa ternyata gitu ya. Nah, berkaitan dengan motivasi, betul sekali Bapak, pada yang disampaikan oleh Pak Kadar, betul sekali ya. Saya sendiri sangat mengakui pada waktu saya duduk di SMA, saya betul-betul tidak paham secara utuh apa sih sebetulnya pentingnya sekolah. Apalagi ada anggapan bahwa anak perempuan itu pasti kembalinya ke dapur. Nah, melalui anggapan itu saya sendiri, buat apa saya tinggi-tinggi sekolah? Seperti itu Bapak dan Ibu, motivasi itu memang ada di setiap anak seperti itu. Kalau dulu saya motivasinya itu takut dikawinkan Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya pernah menyampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa dulu saya waktu pas SMP itu banyak laki-laki yang datang ke rumah untuk melamar Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan hal itu saya sangat takut gitu ya. Makanya ya udah, kalau Elis tidak mau menikah sekarang, berarti Elis harus sekolah, katanya seperti itu. Jadi orang tua pun juga tidak memberikan pemahaman bahwa sekolah itu bagaimana, pentingnya seperti apa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, mendapatkan motivasi, pencerahan, ternyata wah luar biasa gitu ya, pentingnya ilmu itu luar biasa. Bahkan terus terang Bapak dan Ibu, saya memahami tentang nilai-nilai yang terkait
terkandung di dalam rukun iman ini saja, Bapak dan Ibu, ini baru bulan kemarin saya mendapatkannya. Karena pada waktu dulu saya hanya mengetahui, oh iya, rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab dan sebagainya. Itu hanya sekedar diketahui saja, tanpa mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung di dalam rukun iman. Ternyata sungguh luar biasa. Nah, jadi apa yang saya lakukan ini juga merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh kita sebagai tenaga pendidik, ya, dengan harapannya muncul motivasi-motivasi yang datang dari anak, sehingga anak betul-betul paham secara utuh tentang apa artinya, pentingnya belajar seperti itu, Bapak dan Ibu. Sehingga saya dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam rukun iman itu, ya tentu saja lebih bersemangat lagi, Bapak dan Ibu. Saya lebih bersemangat untuk melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Saya berusaha belajar untuk bisa mengorganisir waktu dengan baik. Ya pokoknya nilai-nilai yang terkandung di dalam apa yang ada di dalam rukun iman itu benar-benar ingin belajar untuk terus dapat direalisasikan. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, apa yang saya sampaikan saya tidak tahu apa kebenarannya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Tapi mudah-mudahan niat baik yang datang dari dalam diri saya itu Allah memberikan keridhaan dan kelancaran untuk kita semua, sehingga betul-betul sekolah itu berkibar. 16 Garut Berkibar jaya jaya jaya. Nah itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.